Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sharing lagi tentang app sheet. Dalam hal ini kita membuat katalog. App sheet ini bisa dibikin berbagai jenis macam aplikasi ya, tapi lebih simpelnya lagi mungkin karena saya menjalani dalam bidang katalog, jadi kita nge-share aja tutorial buat katalog. Yang kita bahas malam ini adalah tampilan utama halaman depan dengan tampilan lebih atraktif. Atraktif ini sebenarnya tampilannya dalam bentuk galeri. Kalau kita di sini ada menu tampilan, nah di sini ada galeri. Tapi sebelum kita melangkah ke situ, saya mau jelasin sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Contohnya misalnya e-katalog. E-katalog ini menampilkan berbagai macam produk yang dijual seperti gambar, produk, daftar harga, dan macam-macamnya di sini. Ini e-katalog. Untuk pengguna yang berbayar, dia bisa tanpa kuota data ya, kalau memang aplikasinya sudah berbayar. Karena ini masih dalam pembuatan sampel, kita contohin aja dulu. Yang misalnya lihat bracket, mereknya, nama produk, gambar produknya, kemudian ajukan kredit atau tanya produk. Ini bisa kita bikin, nanti kita bikin fitur seperti ini ya. Kemudian contoh-contoh. Oke, itu menu e-katalog. E-katalog itu menampilkan daftar harga produk. Kemudian e-report. E-report ini dibagi berbagai macam fitur di dalamnya. Misalnya aplikasi si survei, aplikasi map order yang sudah mengorder. Jadi misalnya ada konsumen mengorder, itu nanti kita lihatnya di sini di map ordernya karena belum ada. Kemudian laporan pengiriman juga, nah ini bisa dilihat produk kita sudah terkirim atau belum, nanti bisa dilihat di sini statusnya terkirim. Kemudian e-commerce ini untuk online store-nya kita nggak ngebahas yang dalam-dalamnya, kita hanya ngebahas tampilan utamanya dulu biar nggak pecah-pecah gitu kan. Kemudian e-formulir ini tempat si konsumen atau si mitra mengajukan order. Nah, contoh misalnya ya di sini ada grupnya, kemudian lanjut. Nah, di sini nama konsumennya diisi, dia sudah pernah mengajukan atau belum, misalnya baru. Sini kalau misalnya sudah pernah mengajukan, dia adanya di SPA, kemudian tempat tanggal lahir, nomor KTP, alamat, segala macam nih. Nah, harus diisi, kemudian skip deh. Nah, nanti kalau diklik aplikasi akan menampilkan di mana lokasi si konsumen membuka aplikasi. Jadi ini berguna untuk si survei, orang yang mau ngecek rumahnya di mana sih gitu. Kemudian foto KTP, foto KK dan segala macam. Kemudian ini kalau yang ditanda pagar ini harus diisi memang ya. Tapi nanti kita tutorial untuk membuat formulir. Nanti di mana ada produk yang bisa dipilih dan menampilkan daftar harganya sendiri. Oke, kemudian e-pay ini untuk aplikasi pembayaran ya. Misalnya ada pembayaran kalau di kita tuh ada pembayaran indoor, pembayaran outdoor, pembayaran CR lagi dan lain-lain. Ada beberapa pembayaran yang disediakan di perusahaan ini. Halaman depan ini menampilkan halaman depan lagi. Jadi begitu halaman depan berbentuk galeri, diklik halamannya berbentuk galeri juga. Itu nanti kita buat tutorialnya. Kemudian di sini e-mitra. E-mitra ini di mana si konsumen atau orang yang pernah mengajukan atau orang umum lah, masalah umum, dia pengen ikut menjual produk kita gitu. Misalnya
saya mau jadi mitra nih, komisinya kan sekian-sekian misalnya gitu kan, itu daftarnya di sini nanti sampai ke admin. Oke, kemudian di sini ada terkirim. Sekarang tanggal 20 Juni. Nah, ini kita lihat datanya, ada yang terkirim, coba lihat. Kita lihat semuanya dulu. Ini sudah terkirim semua nih hari ini. Ini terkirim ya, nama produknya, alamat segala macam. Ini sudah terkirim berarti. Itu untuk ngelihat pengiriman. Jadi si konsumen atau si sales itu bisa ngelihat sudah sampai mana sih nih orderan saya nih, sudah di konsumen sudah sampai atau masih di survei atau masih di gudang. Itu bisa dilihat di e-report ya, adanya di laporan pengiriman atau di map order. Akumulasi map SSC juga, misalnya si konsumen A melakukan penjualan dalam 1 bulan misalnya 20 juta gitu, itu bisa menghitung secara otomatis dari aplikasi ini. Kemudian fitur sampingnya ini cek order. Nah, ini cek order sekarang bulan 6 ya, kita cek tanggal 20 sekarang ini. Ini masih berlaku nih, masih berjalan nih di bagian aplikasi kita nih. Ada 14 order hari ini. Kita lihat posnya ada 2. Kemudian kita lihat, nah ini ada proses orderan yang ditolak, ada yang di ACC, ada yang masih menunggu komit. Nah, dia setiap orderan itu bisa merubah warna tanpa kita harus merubah sendiri gitu. Jadi otomatis, misalnya si survei ngetik ACC, maka teks warnanya akan berubah sendiri dan ikonnya juga akan berubah sendiri, itu secara otomatis. Kita hanya mempersiapkan rumus-rumus untuk data pemanggilnya aja. Misalnya batal warna hitam ya segala macam. Di sini ada beberapa. Yang hijau ini masih dalam proses, berarti masih diproses sama entah si gudang atau si survei. Nanti kita cek di sininya. Nah, ini produknya. Kalau lain-lain warnanya berbeda. Jadi masing-masing hasil survei itu berbeda-beda warna sesuai kita merumuskan. Nanti kita pelajari cara merumuskannya ya. Dalam membuat aplikasi memang nggak ada yang lebih pintar atau lebih jago, kita sharing-sharing aja, karena aplikasi itu setiap saat berkembang dan berkembang. Kita nggak bisa tentuin siapa yang lebih jago, lebih hebat. Kita sama-sama belajar aja. Oke, kita masuk ke tutorial dari awal cara membuat app sheet dengan tampilan galeri. Saya lebih senang menyebut tampilan galeri daripada menyebut dengan tampilan lebih atraktif atau lebih apa, karena ini app sheet memang seperti ini aja tampilannya, nggak bisa dirubah-rubah, beda sama website atau apa itu kan. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorial pembuatan app sheet dengan tampilan galeri. Oke, pertama kita membuat data spreadsheet di sini dengan tampilan home. Ini kita dari awal banget ya, dari nol. Nah, misalnya di sini kita bikin nama tampilan utamanya dan kemudian teks. Gambar cuy, sorry cuy. Jadi gambar ya, namanya itu nama tampilan dan gambar itu gambar yang akan kita tampilkan. Oke, kemudian di sini ada yang namanya eksistensi bikin ke app sheet gitu kan. Tapi saya lebih senang langsung ke app sheet-nya langsung. Kemudian kita buat app sheet aplikasi baru, namanya permulaan. Oke, kita bikin kategorinya, kita bikin 0 personal fund, karena
Selain ini nanti ada database lain yang numpang atau mampir di spreadsheet kita, Google Sheet. Oke, kemudian kita pilih data. Nah, ini data yang permulaan yang tadi ya. Kita klik, kali aplikasi bikin gua ngopi dulu, bro. Mantap ini kopinya. Kalau udah gini lewatin aja lah. Teman-teman udah pasti nggak aneh lah yang sudah biasa bermain di aplikasi ini. Ini hanya untuk yang pemula aja. Kalau yang sudah jago mah ya dianggapin aja lah. Oke, kemudian kita ke data. Nah, data kita ada home. Nah, data ini jangan dibaca dulu, tapi bisa diisi karena kita belum punya gambar dan tampilannya. Kemudian kita tambahkan nama menu utama pertamanya, misalnya katalognya dah. Simpan. Jangan lupa di kolomnya kita bikin gambar itu berupa image. Image itu gambar kalau. Oke, kita edit. Nah, di sini ada. Kita ke mana tadi? Ini. Nah, ini katalognya. Oke, simpan. Belum simpan. Kita tambah lagi kedua, misalnya apa ya, formulir lah, atau formulir isi data lah, isi data atau formulir. Oke, kita bikin gambarnya ini dulu, misalnya ini yang ada aja dulu biar gampang. Nah, oke, kita sudah ada 4 lah biar lebih enak lah, biar tampilannya full ya. Kemudian apa ya, data ini deh, mitra lah misalnya, mitra atau pengguna, data penggunanya kita pakai ini. Oke, ini dulu lah. Kemudian kita tambahin mitra misalnya. Oke, setelah kita save dulu. Nah, kalau sudah kita save ini, kita pergi ke UX dengan tampilan home besar misalnya. Untuk data yang mana? Data yang tadi ya, data yang spreadsheet ini yang home nih. Nah, di sini kan sudah ada yang baru kita masukin. Kemudian dalam bentuk galeri. Nah, jadi kan. Kemudian posisi di tengah. Nah, ini yang agak kecilan aja. Kemudian display model untuk merubah tampilan rumah, halaman depan di bawah nih. Nah, display name-nya nggak usah. Nah, nanti kita bikin behavior ini, row select ini maksudnya action, event actionnya itu kalau kita klik dia maunya kemana, mau menuju kemana, ke misalnya ke data 1. Nah, data 1 nanti kita belum buat, kita buat dulu. Kalau di sini otomatis, kalau dibikin otomatis ya dia ngeklik seperti biasa tampilan datanya, galeri data. Kalau kita diedit dia begitu kita klik dia langsung edit. Nah, nanti kita bikin, kita mengklik dia pindah ke aplikasi yang kita maksud. Oke, simpan dulu. Kalau sudah tampilan ini,
Udah kelar, baru kita umpetin datanya biar nggak bisa diedit dengan maksud ini nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin lagi, jadi harus di read only ya. Oke, read only, simpen. Atau saya mau bikin tampilannya lebih inilah warnanya lah. Bikin warna hijau lah biar keren. Temanya seperti ini. Sound name, logonya kita pakai. Nah, kemudian kalau untuk bagian keuangan jangan lupa untuk di format option ini keuangannya. Nah, ini harus, jadi nanti ada tampilan misalnya Rp 3.000, nah Rp-nya itu ada otomatis ada dan terpisah daripada kita membuat jumlah di app sheet itu sendiri. Dan kita simpan aja dulu. Oke, sampai sini kalau dia kita klik masih menampilkan data yang ada di home ini, yaitu nama teks. Kemudian kita mau memindahkan katalog ini dalam data yang berbeda, misalnya ke data 1, ini harusnya katalog aja nih. Misalnya nama barang, D yang gua agak D nya nggak bisa diklik, nama barang aja ya. Kemudian foto produk, misalnya fotonya ada foto barangnya, harga barang, kemudian deskripsi ya, apa aja lah yang bisa. Ini keyboard gue D nya kurang bener nih, makanya subscribe, like lah biar kita beli keyboard baru ya. Kemudian setelah deskripsi, foto, tanda tangan atau nanti aja. Sekarang kita yang secukupnya aja dulu ya. Oke, kita tambah data Google. Tadi di sini ada select katalog. Nah, itu yang tadi kita bikin ya. Katalog ini biarin aja dulu. Oke, kita add deh. Setelah meng-add atau mengisi data, kolomnya jangan lupa. Home-nya udah kelar, katalognya. Katalog itu dalam bentuk teks, fotonya dalam bentuk gambar. Harga, nah ini di sini harga harus dalam rupiah, misalnya tipenya price. Ini harus bikin kosong atau 3 misalnya 3, jadi kita nulis 3.000 itu hanya 300 seperti itu. Misalnya 300.000 kita hanya nulis 300 seperti itu. Kemudian di sini kreasi simbolnya RP. Itu aja dulu. Kemudian deskripsi long text, biasanya long text ini. Oke, kita simpan. Sambil ngerokok nih, grogi nggak apa kali ya. Oke, kita ke UX. UX-nya ini kita taruh di samping aja dulu. Kita tambah baru UX-nya, namanya katalog. Nah, nama di sini harus sama dengan nama yang ada di spreadsheet ini. Karena kalau dipanggil datanya, dia nggak akan tampil. Untuk data katalog.
dalam bentuk tabel. Di softnya nanti belakangan, simpan aja dulu karena gue suka lupa kagak disimpan kemana-kemana gitu. Oke lah, karena katalognya sudah ada, bisa mengisi dari sini, bisa juga mengisi dari spreadsheetnya ini. Perbedaannya kalau di spreadsheet biasanya untuk isi manual ya, misalnya admin atau apa gitu, atau mengcopy data yang sudah ada di Excel dipindahin ke sini, copy seblok gitu. Biasanya di database. Kalau mengisi satu-satu biasanya di sini. Nah, ini kan belum kepanggil nih data kita nih. Nanti kita panggil nih. Kita taruh di menu aja dulu. Menu itu adanya di sini. Nah, di sini. Oke, sekarang misalnya nama barang, nama barangnya apa ya? Nama satu aja lah. Total barangnya nanti ada di situ, harganya 300.000. Deskripsinya si barang, teksnya panjang lah. Oke, kalau di sini kita update, dia sudah ada di sini nama barang satu. Nah, kemudian kita edit nama barangnya, ini misalnya nama barangnya ini lah, simpan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan aja di komentar, nanti kita jawab satu persatu. Kalau bisa kejawab, kalau nggak bisa kejawab lanjut. Nah, kemudian yang namanya e-katalog itu kan nggak boleh si konsumen atau si salesnya itu mengedit data. Jadi datanya itu kita harus, jadi mereka hanya bisa membaca data aja gitu ya kan. Jadi datanya harus kita, tabelnya harus kita umpetin, hanya membaca. Nah, simpan. Terus bagaimana kalau kita punya aplikasi yang sudah tersebar ke konsumen misalnya, tapi kita belum mengedit gambar produknya, itu kita bikin mengcopy data aplikasinya lagi, copy data. Nah, jadi ada dua aplikasi nih, satu aplikasi buat si pengguna, satu aplikasi buat si admin. Buat si admin itu bisa mengedit, buat si pengguna nggak bisa mengedit, hanya bisa membaca aja. Itu langkahnya berikutnya kita. Oke, kita masih ke tampilan awalnya. Untuk mengubah nama ini mah nggak perlu kali ya, tapi buat teman-teman yang mau merubah data itu ada di format terus, tambah format, ya format untuk data yang mana, misalnya data yang home. Oke, data yang home, nama kita bikin teksnya warna kuning, itunya warna ini, gambarnya love. Nah, itu ada di situ. Kemudian digunakan bold, tag formatnya biasanya bold. Nah, itu ada di UX ya. Oke, simpan dulu lah. Ngapain ini kita bikin? Udah berapa lama ya? 23 menit. Sabar ya, ngopi-ngopi aja dulu. Yang penting kita tahu caranya secara detail. Sebenarnya juga aku belajar, bukannya ngasih tahu. Oke ya, sudah sampai sini. Kemudian cara memanggil data si e-katalog ini agar dia begitu diklik tampilnya ke katalog ini. Jadi biar e-katalog ini nggak kelihatan, view-nya kita umpetin dulu. Kita umpetin di sini, kita bikin ref itu nggak kelihatan lah menunya ada di mana gitu kan. Nah, di sini udah hilang. Mana nih data e-katalognya gitu kan? Nggak ada. Kita simpan dulu. Oke, sekarang kita panggil menu awalnya di UX, tampilan, dia ada di behavior. Nah, behaviornya kita bikin dulu. Bikinnya caranya gini. Kita ke data, ke behavior ya, sorry ya. Kita bikin baru. Kita bikin baru namanya new action juga bisa, maksudnya nggak perlu diganti, tapi biar
biar lebih gampang karena kita mau bikin galeri itu diklik berkali-kali masih menampilkan file dalam bentuk galeri. Misalnya di sini katalog aja dulu deh. Untuk home. Nah, ini data yang kita panggil adalah membuka aplikasi yang sama. Jadi ini masing-masing ada fungsinya ini. Kalau kita punya contohnya yang pertama dulu, mengcopy itu untuk mengcopy aplikasi. Begitu kita klik dia mengcopy, kemudian export, bisa mengekspor ke CSV. Kemudian nah ini yang sudah pernah saya bikin, kalau kita punya dua aplikasi yang berbeda, misalnya e-katalog ini kita ganti namanya menjadi aplikasi kedua namanya gitu. Begitu diklik dia akan pindah ke aplikasi kedua yang kita maksud. Nah, kita sekarang untuk e-katalog ini pilih ke tampilan lain di dalam aplikasi ini. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, targetnya kita isi seperti ini. Nama. Ini nama. Nah, di sini sheet yang mau kita panggil. Rumusannya seperti ini. Link yang pengen kita tuju, kemudian namanya. Nah, di sini kan namanya nih, namanya e-katalog. Berarti begitu dari di home kita klik katalog, dia akan tampil di sheet yang bernama katalog. Paham ya? Di sini ya, paham lah pastilah. Kemudian rumusnya tinggal ditutup buka kurung sama kode apa itu. Kemudian simpan, kita simpan lagi. Rumusnya diingetin ya, seperti ini. Kadang saya juga suka berubah jadi UX home. Nah, baru kita pindahin di sini. Behaviornya kita pindah ke katalog. Sip, simpan dulu. Oke, jadi kita klik e-katalog. Nah, dia akan tampil e-katalog yang tadi kita buat. Kemudian misalnya kita mau merubah tampilan nah, katalognya, kalau ini sih disesuaikan aja ya, misalnya sortirnya sesuai berdasarkan apa gitu kan. Nah, grupnya misalnya berdasarkan jenis, berdasarkan merek, berdasarkan atau apa. Kemudian misalnya ada data yang kita mau kita sembunyikan, dia ada nanti di sini di bawah. Nanti kita urutkan satu persatu dulu. Sekarang kita hanya men-share tampilan awalnya aja dulu ya. Biasanya dia di sini dan center. Kita simpan dulu. Program habis ya. Oke. Tampilan utama kita sudah jadi dengan tampilan galeri. Misalnya kita klik katalog, dia tampil ke preset yang kita maksud ini, e-katalog. Ini adalah tampilan home-nya. Kemudian begitu diklik e-katalog, dia tampil ke sheet yang kita maksud. Kemudian kalau yang lain gimana? Ping masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum membuat data dengan nama formulir. Nanti kita buat data di sini formulir. Nah, nama formulir itu harus sama ya. Tadi di sini formulir kita copy aja. Sebenarnya nggak sama sih, yang bikin
sama itu nanti di rumus tampilannya. Kemudian ininya juga belum, mitranya juga belum. Oke ya, kita sudah jadi ke tampilan awal dengan tampilan lebih atraktif lah, atau lebih gampangnya dibilang tampilan galeri sebenarnya. Klik. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya saya juga nggak tahu apa nih, makanya teman-teman yang punya pertanyaan atau apa silakan di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Demikian untuk malam ini. Sekarang saya permisi karena rokoknya juga udah mulai habis. Oke, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tampilan aplikasi yang sudah jadi.